Oke, welcome back to our channel. Ngomongin ini itu. Oke. Malam ini apa nih? Ini kita mau ngobrolin salah satu kendaraan paling recognizable seluruh dunia. Yes, worldwide lah ya. Iya, worldwide. Umurnya juga udah panjang banget, sejarahnya panjang banget, bahkan mungkin dari zaman perang dia udah ada kayaknya ya. Dan Indonesia tuh termasuk salah satu yang punya community terbesar di dunia untuk kendaraan ini. Terbesar ya? Salah satu yang terbesar, bukan yang paling besar, tapi salah satu yang terbesar. Gitu. Oke. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber yang beliau adalah salah satu penggiat dan entusias di bidang kendaraan ini. Oke, gue Helvin. Gue Bonar. Dan narasumber kita kali ini, saya dengan Evan. halo Mas Evan, selamat malam. Selamat datang di podcast kita ya. Oke. Jadi gini, Kita mau ngomongin Vespa. Dan Iya. apa nih? Komunitinya lah ya. Vespa dan Yang community. berkaitan dengan Vespa terutama ya. Betul. Oke, jadi kita apa nih? Kira-kira mau dibahas pertama nih. Mungkin Oke. Evan mau cerita dulu atau gimana? Ya, perkenalkan nama saya Evan. Untuk Vespa, saya memakai ini ya, flashback ya. Flashback, oke. Flashback. Jadi saya memakai Vespa itu tahun 95 baru mulai pakai Vespa. Baru mulai Iya. terjun pakai Vespa. Pakai Vespa itu karena ada historinya. Ada historinya, menarik ini. Oke. Silakan di-spill historinya. Iya, historinya. Jadi dulu tahun 95 itu ada pemilu ya. Ada oke. pemilu, kalau nggak salah pemilu itu kan ada tiga Tiga partai, zaman kan? itu ya? Iya, ada Sewa. 3 partai. Iya. Nah, bukan disewa. Jadi tuh teman-teman tuh suka konvoy. Entah oke. itu naik truk, Iya, entah naik angkot, naik minivan nggak? atau naik motor. Naik motor. Nah, kebetulan teman-teman saya itu udah pada bisa naik motor. Oh, Mas Evan Iya. masih baru mulai. Iya. Oke. Nah, itu wah, teman-teman kok bisa naik motor ya gitu ya. Ada yang pakai bebek gitu, terusnya ada yang apa yang kalau nggak salah itu ada waktu itu ada teman ada yang pakai Alfa, Yamaha Alfa, ya. Alfa 2R. kemudian Honda Astrea, Grand gitu. Grand. Nah, saya nggak punya motor ya, emang karena waktu itu kan juga masih SD ya kan. Nah, kebetulan iya. Mudah Saya- banget ya. Kita ngomongin umur lagi, Pak. 95 gue udah punya. Oke, lanjut bro. 95 jadi di rumah ada bapak itu punya Vespa gitu. Oh, oke. Bapak punya Vespa, nganggur ya kan. Ya udah saya coba belajar pun itu sendiri, nggak ada yang ngajarin. Oh ya, pakai kopling loh padahal. Iya, Iya itu saya belajar mulai dari di dapur. Saya coba belajar nyelah Dulu dulu gitu ya. Iya, belajar nyelah dulu. Nah, nyelah. Kemudian udah bisa nyalain motor, masukin gigi. Gigi. Di dapur itu. Dan itu saya langsung lepas kopling. Lompat. Iya. Nabrak ember lah itu di depan itu. Itu embernya hancur, saya dimarahin ya kan. Udah besokannya saya nggak patah arah, soalnya saya pengen banget nih kalau konvoy saya udah ada motor ya kan yang bisa saya pakai. Ada modal nih, ada modal. Iya, ya udah saya coba motor saya Vespa saya keluarin, saya belajar di depan rumah sedikit-sedikit bisa. Nah, itu udah bisa jalan gigi 1 2 3 4. Nah, itu saya coba ikut konvoy. Langsung ikut konvoy, gokil. SD. Dan itu Terusin. dan itu orang tua saya nggak tahu. Padahal itu Vespa punya bokap ya? Iya, betul. Dan Jangan ditiru ya. Teman-teman yang masuk SD. jangan ditiru. Kalau belajar oke, belajar. Kalau langsung konvoy, janganlah. Ini Lumayan wild ini, agak liar ini.
Oke, itu keren banget sih story-nya. Iya, jadi SMP saya juga emang nggak boleh ya bawa kendaraan. Emang nggak dikasih roda 2 ya? Itu cuma saya SMP, SMA. Nah SMA saya udah mulai lebih suka lagi kalau SD SMP itu saya senang itu bawanya gitu. Cuma kalau SMA saya lebih lebih suka lagi sama Vespa. Dikarenakan di SMA itu ada sinetron, inget nggak sinetron Lupus? Yang dulu Lupus. zamannya Irgi. Si Rian Hidayat atau Irgi? Irgi. Oh, udah 2000-an. Udah 2000-an. Iya, 2000-an Irgi sama Mona Ratuliu. Oh iya. Nah, itu kan dia kan pakai Vespa Pakai tuh. Vespa. Nah, pakai Vespa. Makin ngefans sama Vespa. Iya, dan saya pakai Vespa itu ke sekolah. Nah, itu banyak yang suka sama Vespa saya. Berasa kayak udah lupus aja nih. Iya betul banget. Udah dari SMA, kemudian suka sama komunitasnya. Nah, sama teman-temannya ya. Iya. Nah, itu kemudian yang lebih banyak masuk ke komunitasnya itu pas lagi di kuliah. Oh, udah di kuliahan. Oke. Pertama kali masuk komunitas. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun 2003. 2003 baru join community lah ya. Iya. Di Vespa. Iya. Oke, ini agak mundur dikit nih, mundur dikit. Pertama kali pakai Vespa bokap. Iya. Kalau boleh tahu Vespanya apa tuh variannya? Vespa PS 150. 150 tahun 82. Tahun tahun 82 ya. Gue ingat lu tadi bilang, Mas Evan tadi bilang tahun 95. Gue dulu tuh sekitar tahun 97 atau 98 ya. Itu ada salah satu video klip yang waktu itu tuh scene-nya tuh heboh banget karena ada hubungannya sama Vespa. Itu bandnya kalau nggak salah Third Eye Blind. Lagunya Semi Charm Live. Itu pertama kali gue ngelihat ada puluhan Vespa dipakai konvoy. Itu gila, scene yang keren banget waktu itu. Kayak semua orang tuh, wah ini gila, ini video klip ini gila banget tuh. Kita bisa ngelihat berbagai macam varian Vespa dipakai dan itu keren banget sih, emang keren banget sih. Impact-nya sampai kayak gitu, dan Mas Evan nyemplung di tahun-tahun itu juga ya, tahun 90-an akhir ya. Iya. Oke, lanjut kita ngomongin konvoy, berarti tadi kita udah nyenggol dikit ke community. Itu gimana Mas awalnya join ke community itu gimana nih? Iya, kebetulan kan saya boleh nyebut kampusnya nggak? Boleh, spill aja, bebas kita. Iya. Bebas. Buat nambah viewer. Yoi. Jadi saya dulu kuliah tuh di Budi Luhur. Saya masuk waktu itu di 2003. 2003. Iya. Dan di 2003 itu baru kebentuk, sebenarnya sih komunitasnya itu udah berjalan lama ya. Cuma baru dibentuknya, diresmikannya itu 2003. Officially 2003. 2003. Itu anak BL semua atau ada orang? Pertama-tama sih ya anak BL aja. Penggiatnya. Anak BL, kemudian ada selang berjalannya waktu ada yang bawa teman masuk. Gitu ya. Nah itu makin melebar akhirnya. Akhirnya ya saya makin brutal. Makin brutal, nggak brutal ya. Makin nyemplung. Makin nyemplung. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan di kampus itu, acara Vespa. Nah itu jadi makin lama ya sering mengikuti kegiatan-kegiatan Vespa. Oke, kegiatannya kayak gimana tuh, Evan? Iya, kegiatannya itu ya ngumpul-ngumpul, pastinya ngumpul-ngumpul, baksos, bakti sosial, dan kegiatan event Scooter Day. Iya, riding gitu. Iya, riding atau berkumpulnya para skuteris seluruh Indonesia. Disebutnya skuteris ya? Iya, betul. Skuteris pencinta Vespa. Nama komunitinya apa, kalau boleh tahu? Komunitas Skuter Budi Luhur. Komunitas Skuter Budi Luhur. Iya. KSBL. Yang kemarin di bulan November kemarin berulang tahun yang ke
20. Wow, udah 20 ya. Iya, betul. Panjang Masih juga eksis umurnya. ya sampai sekarang ya. Sampai Masih- sekarang masih eksis. Masih eksis. 20 tahun Iya. itu bukan waktu yang pendek loh buat Iya. satu community. Betul. Bisa Stay relate gitu ya. terus, anggotanya mungkin bisa nambah bisa kurang, tapi organisasi atau komunitasnya itu ada terus. Tuh, 20 tahun Iya. TOP. TOP banget. Nah, gue mau tanya, ini tuh Vespa kan banyak banget variannya ya, Iya. dari yang old school sampai yang terakhir Iya. kita kenal istilah Vesmet, Iya. Vespa Matic. Nah, di dalam community tuh gimana Om? Apa mereka campur bareng atau gimana? Karena gue nggak tahu nih gitu, apakah habitnya sama dengan orang-orang yang pakai Vespa old school sama Vespa yang udah Matic nih? Gimana tuh? Apakah habitnya sama atau gimana? Atau apakah punya tradisi yang terus dipertahanin gitu? Iya, kalau di komunitas ini sih kita bebas ya. Bebas ya. Mau yang lama ataupun yang baru itu semuanya bebas. Bebas. Atau di komunitas kita juga kalau mau dia pas lagi kita ngumpul mau pakai kendaraan lain selain Vespa itu itu nggak masalah. Soalnya Nggak masalah. kita lebih Lebih ke silaturahminya betul. Lebih ke hangoutnya. Betul. Lebih ke brotherhoodnya. Iya. Apakah brotherhood juga? Iya. Istilahnya brotherhood juga ya. Ya. Kalau dilihat saya suka Vespanya karena ini ya solidaritasnya itu Bener, banyak cerita ya soal solidaritas Iya, di dunia Vespa iya, itu. betul. Saya juga mengalami beberapa kali ya, contohnya kayak di jalan ketika saya motor saya mogok, mengalami trouble, itu ada aja yang nyamperin, Ada aja yang berhenti untuk bantu. Bantu ya. Bantu. Sama skuter ya. Iya. Waktu itu pernah saya juga dibantu, dia juga nggak pakai Vespa gitu. Oke. Cuma karena dia Respect ya. Iya, itu kita dibantu. Wah, hebat juga ya. Iya, betul. Itu emang banyak sih beredar cerita-cerita seperti itu yang dimanapun lu trouble kalau lu pakai mesin kiri kanan sih? Kiri. Kiri ya, mesin kiri istilahnya kayak lu pasti ada yang bantu. mesin kanan. Mesin kanan kan? Iya, betul. Pasti lu ada yang bantuin gitu. Iya, betul. Otomatis gitu kan? Iya. Kayak otomatis gitu. Betul. Kayak pernah ini ada salah satu cerita lucu. Mertua gua kebetulan juga pakai Vespa. Vespanya 19 berapa ya? Lampu bulat deh, 60 iya, kalau nggak salah 60, ya. 60 ya. Itu dia pernah lagi riding sendirian gitu ke daerah pantai pesisir timur di Jawa Timur gitu. Riding pas pulang balik dia ada trouble, bannya pecah. Dan itu masih di hutan, jalannya hutan. Wah, bingung kan dia, nggak ada tambal ban dong pasti ya. Akhirnya dia buka, dimasukin ini daun kering, emergency ya, dimasukin daun kering apa segala macam sampai kira-kira padat gitu. Udah jalan tuh semampunya dia sampai mana. Dan itu ketemu orang sesama pemakai Vespa, akhirnya dibantuin, dipinjemin ban dalam, kebetulan dia punya gitu. Gua nggak tahu lah dia punya pompa portable juga atau gimana gitu. Ya akhirnya bener ada yang bantuin gitu. Gokil sih solidaritasnya ya. Jauh itu ya. Totally stranger. Iya, betul. Nggak kenal pun sesama anak motor lah ya. Iya. Khususnya Khususnya Vespa. Iya. Itu pasti empatinya luar biasa ya. Iya, betul. Oke, balik saya coba nanya balik ke KSBL ya tadi ya, KSBL. Berarti Mas Evan ini di KSBL apa selama kuliah aja atau setelah pos kuliah masih ada aktiviti tetap guyup di situ tuh gimana? Selepas kuliah sih. Selepas kuliah saya emang udah nggak seaktif yang pas lagi kuliah gitu, karena emang habis kuliah bener ya enak nyari duit gitu, kemudian emang pengen cari pasangan juga kan gitu. Hidupnya rapi banget ya. Rapi banget ya. Lulus kuliah, kerja, merit ya. Saya gini-gini ke kuliah pas loh 4 tahun. Woi. Kita nggak bisa respon yang gitu. Kita bingung mau respon apa itu. walaupun sering cabut kuliah gitu. Kita agak gelap soalnya soal durasi kuliah. 6 tahun. 7 tahun. Jangan ngabisin duit orang tua. Masih murah. Iya benar. Sekolah masih kebetulan saya sama Elvin
dapat rezeki di PTN ya, kampus kami dulu. Berapa ya kuliah? Ngebebanin lah. Oke, jadi lebih akhirnya kegiatan di community agak berkurang ya, tapi bukan lepas banget gitu kan, agak berkurang karena ada fokus yang lain ya. Iya, betul. Nah di community sendiri Mas Evan pernah sampai di dia semacam ada struktur organisasi gitu? Ada. Ya? Dari terbentuknya 2003 itu ada, pastinya ada susunan kepengurusan itu dari. Pernah jadi apa tuh di KSBL? Bendahara pernah, ada ketua pernah. Pernah menjabat ketua. Iya. Ketua 2005 sampai 2007. Oke, lumayan lama, 2 tahun ya durasi. Sebenarnya sih per tahun sih. Oh, per tahun. Setiap tahun ada pemilihan. Kepilih lagi sial gitu ya. Sial kepilih lagi. Iya. Gitu. Ya, kalau yang namanya community kan pasti ada, correct me if I'm wrong, pasti ada agenda, entah itu annual per 6 bulan atau per tahun atau gimana, itu pasti ada riding kemana gitu kan ya. Iya. Paling jauh kemana Om Evan? Sama community-nya? Kalau pas lagi di saya yang mengurus ya waktu itu jadi ketua itu nggak jauh sih waktu itu ke Jogja, Ke Jogja, ke Jogja sama ke Lampung itu dalam misi bakti sosial waktu Bakti itu ke sosial, Lampung. bukan cuma sekedar fun riding berarti Iya, ya. betul. Berapa orang tuh Yang berangkat ngabring tuh? ke Jogja atau ke Lampung tuh? Itu sekitar 15 sampai 20. Oke. Oke, 15 sampai 20 orang ya. Itu sih. Tapi yang pernah diikutin paling jauh sampai di mana? Sampai kemana? Sampai pernah sih ke Lombok itu juga pernah. Lombok ya? Itu. Naik motor Vespa Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta, betul. Berapa hari? Itu total pulang pergi itu sebulan. Karena Sebulan? iya, Itu posisi lu udah kerja atau kuliah Om? kuliah lah. Kuliah ya? Kalau kerja riding sebulan, posisi apa nih di kantor? Dan itu dan itu sebulan itu juga itu juga jangan diikutin ya, itu juga bolos kuliah. Iya pastilah. Iya, bolos kuliah. Jadi sebulan itu ya lumayan lama ya, karena kita tuh setiap di satu daerah kita diberhentiin sama komunitas lokal, komunitas Vespa itu. Pokoknya kalau udah sampai sini mesti wajib mampir gitu ya. Kalau nggak mampir entah nginep. Nah itu solidaritasnya yang bikin durasinya makin silaturahminya panjang ya. Iya, jadi 2-3 hari gitu iya, betul, di satu tempat itu ada aja yang yang harus disamperin. iya, betul. Tapi itu sebelum kalian berangkat kayak ke Lombok ya, atau ke Jogja atau ke Lampung kemarin. Misalnya ada ngontak dulu komuniti lokal, Vespa juga. Pastinya. Oh kita mau lewat nanti Betul. hari apa. Gitu Izin. Ya. Izin nanti mungkin disambut gitu Iya. kan, Betul. dijamu Betul, gitu ya. betul. Waktu di Lombok tuh acaranya apa? Itu acara jambore Vespa Nasional. Oke. Itu yang ngadain saya lupa, itu udah sekitar 20 tahunan yang lalu 18 tahun yang lalu lah, 17-18 tahun yang lalu. Dari tahun 2005-2006. Iya, betul. Nah Indonesia kan kalau nggak salah beberapa tahun kemarin sebelum COVID ya kalau nggak salah pernah jadi tuan rumah untuk Vespa World kan ya di Bali itu Bali. Ya? Sampai ribuan itu yang datang. Iya, ribuan. Sempet datang nggak Om? Kalau waktu itu di Bali saya nggak datang karena ya itu ada kerjaan lah yang itu mesti diselesaikan. Nggak bisa ditinggal iya, ya. betul. Itu gila sih itu dari. Iya benar. Itu banyak artis-artis juga banyak yang datang ke sana itu. Emang spesial sih. Emang jarang. Udah lama ya Indonesia nggak ada jadi tuan rumah kan. Iya. Dan itu benar-benar hype banget. Kalau nggak salah itu pertama. Kalau nggak salah. Untuk Indonesia ya. Jadi tuan rumah untuk Iya. World Vespa Day itu ya. Betul. Itu sampai ribuan kali yang datang. Iya. Ribuan dari seluruh penjuru dunia tuh. Iya, gitu. Kalau nggak salah sih Vespa paling gede itu mana? Brazil bukan? Kalau apanya tuh? Komunitinya. Komunitinya kalau di Brasil, kalau setahu saya yang komunitasnya ya di Italinya langsung. Italia paling gede ya. Iya.
Itali. Kayak di Vietnam juga lumayan gede kan pengguna Vespa tuh masif juga di sana Iya, gitu. karena sebelum baru-baru di Indonesia ini yang pabriknya itu kan emang setelah Itali kan emang Vietnam. Oh pantesan. Iya. Oh gitu ternyata sejarahnya. Iya, betul. Oh pabriknya emang sebelum setelah Italia yang terbesar kedua itu Vietnam memang. Iya. Oh pantesan gede banget user di sana ya. Iya. Oke. Gitu. Ngomongin varian Vespa, Favorit lu apa Om? Favorit sekarang yang dipakai punya Vespa bapak saya sendiri dong pastinya. Masih? Masih. Oh. Kirain udah kerja terus punya beberapa gitu mungkin gitu. Itu historinya lumayan banyak. History, jadi bener. saya nggak lihat dari bentukannya, nggak lihat dari orinya, itu saya lebih suka historinya. Karena ada historinya tuh ya, backstory even have a higher value than betul the bike itself ya. Iya betul. Itu sih emang yang bikin kadang-kadang agak susah dimengerti sama orang casual adalah lu ngapain sih pakai Vespa udah jadul banget kayak gini, kok nggak ganti-ganti duit lu ada gitu, kenapa nggak beli? Historinya man, it's different gitu. Iya betul. Emang itu jadi legacy lu lah ya dari orang tua turun. Iya betul. Ini kan udah punya anak istri nih, pernah nggak diajak riding Om? Kalau riding sih belum. Kalau yang untuk pakai Vespa ya, itu belum. Belum ya. Belum. Anaknya mungkin masih kecil atau belum siap. I see. Perempuan lah. Iya. Safety juga perlu kan ya untuk riding gitu. Yang dipakai sekarang itu Vespa punya bokap apa variannya? PS. Masih PS itu. Tahun 82. Oh masih. Iya. Sampai hari ini masih dipakai ya? Masih Gokil. Kalau yang misalkan nih lo ada rezeki gitu yang pengen lu beli apa? Kalau sekarang tahun 60-an sih. Tahun 60-an ya? Lampu bulat ya? Bulat, 64, 65. Dulu saya pernah punya, pas masih kuliah itu tahun 64. Tahun 64? 64, terusnya ya karena kebutuhan itu akhirnya saya jual. Terpaksa dilepas? Iya, dan itu juga, saya dulu jual itu, saya masih ingat, itu di 3,5 juta. 3,5 juta? Tahun berapa itu? Tahun 2006-2007. Oke. Ini kan kendaraan umur tahun 60-an gitu ya. Secara surat gitu gimana Om? Apakah masih hidup atau gimana? Kalau surat waktu itu sih masih hidup ya. Masih hidup. Lah ya. Iya, masih lengkap. Enggak ilegal ya. Enggak. Saya juga itu kan karena saya beli second, itu juga pastinya saya lihat dong dari sasis engine, nomor itu rangka, nomor rangka mesin. itu saya cocokin. Masih tembus semua ya? Iya, masih. Dulu beli harga berapa kan? Dulu beli, saya balik modal juga kalau nggak salah 3,5 juga, 3,5 juta. 3,5 itu beli terus lu permak enggak atau udah langsung pakai aja? Ya pastilah kalau itu modif mah pasti. Cuma poles percantik dikit gitu cuma ya. pas lagi jual lagi, saya selalu jualnya itu balik modal. Karena emang dan sekarang itu harganya itu di atas 30-an. 30, 40 bisa sampai 50. Oh ya? Iya, untuk betul. seri tahun 60-an itu? Iya betul. Wah. Aduh, itu kalau nyesel banget. saya terakhir juga punya tahun 70-an itu sprint bagol. Sprint bagol. Iya, itu yang bodinya kayak belimbing gede gitu ya. Betul, bulat lancip tuh ya. Iya betul, palanya bulat. Itu dulu 2010 kalau nggak salah, 2011 saya beli 10 jutaan. 10 jutaan. Iya. Terusnya 2015-2016 saya jual itu nggak ngelebihin dikit sih, itu 13,5 karena iya, cuan dikit lah. Iya, dan sekarang tuh harganya tuh udah di angka 30-an, 25. Misalnya 2 kali. tapi insting bisnisnya agak kurang ya. Tapi emang itu di 2015
Iya di 2015 ke atas emang udah harganya juga emang udah semakin gila-gilaan ya. Semakin gila-gilaan. Digoreng atau emang? Iya. Pasti ada lah ya kayak gitu ya. Kalau barang-barang klasik kan seperti itu ya. Harga gelap lah ya. Nggak hanya Vespa Nggak ya. hanya Vespa, betul. Iya betul. Barang koleksi hobi itu emang harganya gelap sih. Iya. Oke, balik ke ngomongin varian tadi. Kalau dari semua jenis Vespa, kita jangan nggak usah ngomong yang Vesmate dulu ya. Yang jadul-jadul, itu yang paling dicari orang. Ya, misalnya si A pengen beli Vespa karena dia mau flexing lah ya, mau flexing gitu. Itu yang dicari itu apa sih? Vespa jenis tahun berapa atau tipe apa? Kalau yang paling banyak dicari ya pasti yang paling tua lah ya, tahun 40-an, 50-an. Zaman perang tuh. Iya, betul. Itu kalau ada yang GS itu juga banyak yang dicari. Artinya di market itu orang nyari ya gitu. Iya. Artinya kalau ada yang punya itu rezeki nomplok Iya. lah, dia bisa dapat harga yang luar biasa lah ya. Iya. Itu kenapa? Kenapa kok orang nyari tipe itu? Karena tuanya aja atau karena apa? Limited. Oh, limited. Dia rilisnya cuma terbatas. Iya, kayak limit aja. Iya, pasti. Oke, rarity berarti ya. Rarity, apa semacam kayak Lambretta gitu juga banyak favoritnya kan ya? Banyak favoritnya. Itu juga itu juga harganya juga udah gila-gilaan. Gila-gilaan itu ya. Iya, Lambretta. Lambretta. Terus, apa sih Django? Kalau Django itu emang gue baru tahu ada Vespa namanya Vespa Django yang panjang itu. Itu apakah varian baru atau emang dari dulu udah ada? Dari dulu udah ada juga Django itu ya. Gue pernah lihat evolusinya Vespa. Emang kecil, gede, panjang. Balik lagi, gitu terus om. Sampai sekarang terakhir keluar Vesmate dengan model yang kayak begitu ya. Kan kalau lihat Vesmate sekarang kan kayaknya kecil gitu ya, imut gitu loh. Kayak maaf kayak Scoopy gitu ya, modelnya kurang lebih lah gitu. Bandingin sama Vespa yang 60, 70 atau 80 yang seri PS ya atau PX itu kan agak-agak bagong gitu gede-gede. Iya. Di depannya ada bagasinya. Iya, betul. Betul. Memang kayaknya Vespa ini aku nggak tahu lah ya dari sisi si pabriknya ya ngeluarin desain itu ini banget dinamis banget. Betul. Nggak misalnya nih kayak mobil kan dari gede kan sekarang mengecil mobil ya, kan gede lagi. Dulu kan mobil apa gitu kan Opel, gede-gede tuh. Betul. Sekarang Agya, kecil-kecil yang mini-mini. Iya, betul. Tapi Vespa sih kalau gue lihat sih memang evolusinya agak aneh sih menurut gue ya. Secara orang awam melihat, karena aku pernah lihat tuh satu video dia nyebutin Vespa tahun 20, 30, 40 tuh bener-bener dari kecil ke gede, Wah, gila nih. Iya, belakangan juga Vespa kan kayak tahun gua agak lupa sih tahun apa 2010-an kalau nggak salah ngeluarin varian 946 ya. 946 itu saya juga lupa itu tahun keluaran berapa ya. Itu juga sebenarnya remodel dari zaman yang tua dulu. Iya, betul. Dikeluarin lagi model barunya ya. Iya, betul. Itu agak radikal ya desainnya ya. Iya. Dengan jok yang ngambang itu ya. Iya. Itu belakangan banyak artis juga yang pakai karena ada endorsement kan. Kalau nggak salah ada seri Louis Vuitton sama Justin Bieber ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau Justin Bieber itu yang belakang-belakangan. Ya. Justru kalau yang ada yang ini 946 ada yang limitednya itu ada yang contohnya kayak Emporio Armani. Emporio Armani betul. Nah itu makanya tunggu dulu, gue potong dulu. Mana tangan lo? Wih, kesempet gua. Wih, Gua sama narasumber yang kemarin sih. Wow, gokil. Sempet tuh. Wan, ini si Evan ngapain sih? Nyambung. Oh, gila loh. It's in the blood loh ya. Wah. Karena saya belum bisa belinya karena mahal dan sangat limited ya jumlahnya ya. Nah itu ya udahlah logonya saya tempelkan ke tangan. Kemudian semoga one day. Ya. Oh iya, saya juga ada sih di rumah jam Emporio. Nggak dibawa? Nggak dibawa. Jadi belum bisa beli Vespanya. Kita beli jamnya dulu. Iya. Di gambar. Iya. Gue bertanya-tanya loh. Bener. Concernnya apa sih kok sampai
niat banget Iya. Emporio Armani apa brand ambassador apa dia? Ternyata nyambungnya ke Iya. Vespa. Iya. Impian. Iya, Iya. karena Vespa ini udah jatuhnya bukan cuma riding ya, dia udah masuk ke lifestyle ya. Iya, kalau di 2000-an 2010 sampai sekarang itu masuknya lifestyle ya. Lifestyle ya. Lo udah suka ngumpulin nggak Om kayak pernak-perniknya kayak helm atau vest atau apa gitu? Kalau helm ada ya? jaket, itu sepatu itu juga ada. Oh, sepatu. Sepatu. Kayak gimana tuh Om sepatu Om? Sepatu itu saya waktu itu punya, cuma karena ada teman saya yang bisa bordir ya. Oke. Nah itu saya bikin custom. Iya. Mau sampai segitunya. Iya betul. Tapi ada official merchandise juga kan ya? Iya, official merchandise juga ada Dari sih Vespa dari gitu. Vespa. Kalau misalkan lagi di event-event silaturahmi itu juga banyak yang jual-jual buka stand itu jual pernak-pernik Vespa. Merchandise official. Merchandise itu juga ada. Itu. Keren. Dan itu kalau selain merchandise juga kalau misalkan lagi ada acara Vespa itu juga jual spare part yang original. Itu waktunya hunting ya berarti iya, ya. betul. Kalau yang mau percantik Vespanya, mau ditambah-tambahin apa, Iya, side pokoknya bag kalau atau datang apa ke situ dompet juga harus ada. harus siap ya. Iya, Jangan nggak ada yang murah. Iya. Kalau judulnya official nggak ada yang Iya, murah gitu. iya, Ban betul. Pirelli aja udah berapa Om? Iya, betul. Ya tapi ngomongin organisasi Vespa ya, tadi kan ada KSBL, Iya. Komunitas Skuter Budi Luhur. Itu kan eksklusif di teman-teman mahasiswa Budi Luhur ya, Iya. mau yang alumninya atau maupun yang masih status mahasiswa. Iya. Nah kalau ditarik lebih luas lagi, ada nggak sih organisasi induk di Indonesia ya, misalnya kayak IMBI, gitu kan? Ikatan motor besar. Atau kalau yang mobil apa Mercedes Benz kan ada nih. Kalau di Vespa ada nggak? Kalau yang resmi ada Ikatan Vespa Indonesia, Ikatan IVI. IVI, oke. Cuma kalau di sebenarnya selain di Ikatan Vespa Indonesia juga ada yang komunitas-komunitas yang udah menjelajah ke seluruh dunia. Oke. Itu salah Komunitas satunya. ya? Iya, komunitas ada Scooter Owners Group. Skuter Owners Group, oke. Iya, nah Itu itu- anggotanya siapa-siapa itu? Anggota dari semua kalangan, Oke. gitu. Semua kalangan. Nggak membatasi ya, Enggak nggak membatasi. eksklusif dari mana gitu Iya, enggak ya? enggak Siapapun bisa join. Iya, ya? biasanya satu rider bisa ikut di beberapa komunitas ya. Begitu ya? Iya, Bisa ya? cuma kalau yang kayak contohnya kayak Scooter Owners Group ya, biasanya sih dia udah ada nomor serial, Nomor member ya? Member betul. nomor Dan member. kalau dia udah member di sini ya di daerah tertentu ya udah. Udah dia di masuk situ. region situ ya? Betul. Regional situ ya? Betul. Itu lumayan besar sih komunitas. Berarti yang Vespa. ngadain Jamboree Nasional itu dari Ikatan Vespa Indonesia itu? Kalau bikin event seluruh klub bisa, seluruh klub bisa ngadain. Yang penting dia punya event acara di blast ke komunitas-komunitas. Pasti Nah, invite itu- lah ya, Iya. invite komunitas lain untuk ikut Iya, ngeramein betul. juga ya. Betul, Cuman yang betul. menginisiasi bebas siapa Iya, aja gitu. bebas siapa aja. Yang penting kita juga pastinya juga mau ngadain acara kan pasti harus ada izin-izin ke Betul. beberapa Lembaga terkait ya. terkait. Betul, Iya, gitu sih. Kira-kira lu udah menekuni atau ya menggilai Vespa ini ya secara pribadi kan udah 20 tahun lebih Pak. Apa sih yang lu dapet nih dari sekian tahun menggeluti dunia Vespa ya, bertemu orangnya atau pernah punya barangnya dan sekarang masih ada juga dan kegiatan-kegiatannya apa sih sampai akhirnya lu memutuskan untuk nyemplung di situ gitu? Apa sih yang keasikan yang membuat lu ketarik di situ? Solidaritasnya pasti ya. Oke. Solidaritas sesama Rider. rider. Iya, kita juga nggak hanya ke komunitas Vespa juga ke komunitas otomotif lainnya juga. Otomotif lainnya juga Iya, ya, ada gitu. keterkaitan juga Iya, ya. engage-nya juga. Nah, itu juga ada pelajaran juga sih. Saya pakai Vespa itu juga kesabaran.
dilatih kesabaran. Kalau Kenapa tuh? iya, kalau Vespa kita mogok gitu, nggak ada orang, kita coba benerin semampu kita gitu. Itu ujian kita tuh. Itu ujian kita tuh. Itu resiko naik motor tua gitu. Iya, betul. Setiap lu keluar rumah lu udah harus siapin mentality seperti itu ya. Gitu. Iya, karena kan ya namanya kendaraan tua kan pasti nggak bisa lepas dari yang namanya trouble ya. Iya. Karena ada yang namanya metal fatigue, ada mesin yang kondisinya mulai menurun, even lu serajin apapun ngerawat. Iya. Udah masuk di fase perawatan. Iya, betul. Tapi kalau kayak di saya itu karena menggeluti juga basicnya juga bisa benerin juga emergency daruratnya seperti apa. Seperti apa? Itu suka disosialisasiin nggak Om ke untuk member-member community gitu, karena kan nggak semua anggota community itu udah jago soal Vespa gitu kan. Kalau sosialisasi sih nggak ada ya. Cuma kalau langsung dipraktekin gitu. Jadi kalau pas kita lagi jalan, ada yang mogok, mogoknya mogok karena apa aja gitu. Nah kita sekalian belajar di situ. Disitulah ya waktunya ya. Iya. Jadi kalau pas saat kendaraan Vespa kita juga mogok, itu juga ada teman yang bantuin, kita bisa ngeliat nih cara benerinnya seperti apa. Gitu. Learning by doing sekalian ngeliat juga ya. Betul. Oke, dari tadi kita udah ngomong masa lalu dan present day juga. Present day sih kita perlu bahas ya, karena sekarang kan ada varian Matic ya, Vespa Matic ya. Ini gue lihat kayak 5 tahun belakangan inilah gitu. Itu penggunanya juga banyak juga dari kalangan casual atau kalangan penghobi, itu banyak banget Vespa Matic. Banyak. Dengan segala macam bentuk keunikannya ya. Ada yang suka kebut-kebutan lah, ya itu mah nggak cuma di Vespa doang, di semua motor pasti ada lah gitu. Yang gue lihat belakangan itu banyak Vespa Matic yang dirubah knalpotnya pakai yang MotoGP lah, yang Bronc lah, yang kayak gimana. Itu gimana Om, kalian menyikapinya sebagai pengguna Vespa tua tuh, ngelihat kelakuan-kelakuan seperti ini tuh ada impact negatifnya atau enggak sih gitu? Iya, kalau impact negatif ya pasti ada ya. Cuma balik lagi ke penggunanya, itu memakai Vespanya itu secara memakainya dia bisa menggunakan dengan baik nggak gitu di jalan seperti apa gitu. Karena gue lihat kalau kayak misalkan kan ada satu juga genre, gue nggak tahu nyebutnya genre atau apa, yang modelnya kayak red bike gitu, Vespa yang ditempelin sampah apa segala macam, itu kan unik juga Om ya. Iya kan, yang sampai dibikin panjang, lebar segala macam gitu. Itu mereka itu masuk kategori komunitas Vespa juga atau mereka ada bikin sendiri? Karena kalau gue lihat ya, pernah gue lihat di jalan kan, pernah gue lihat di jalan, lihat langsung, sama beberapa kali gue pernah lihat di video. Mereka tuh long distance ya. Iya. Dari mana Betul. ke mana gitu. Iya. Bener-bener. Nah, tapi kita coba ke unitnya nih. Itu kalau dari kalangan Vespa sendiri, itu mereka masuk community apa gimana? Community ya Maksudnya bagian dari kalian gitu loh. Ya karena yang unik ya. Iya, unik. Semua tempelin Pak. Iya, ada yang isinya boneka semua ada gitu. Ditempelin plastik deterjen gitu. Iya. Unik banget gitu. Karena mesinnya pakai mesin Vespa ya. Iya. Tetap Vespa. Iya. Naturally mereka juga bagian dari anak-anak Vespa juga ya. Iya, itu. Jadi ya kita juga nggak bisa inilah ya. Cuma yang penting mau pakai mau Vespa yang jelek atau bukan yang jelek ya, maksudnya unik punya gaya sendiri gitu. Iya, unik ataupun yang bagus, itu yang penting kita memakainya itu seperti apa gitu. Di jalan seperti apa. Gitu sih. Jangan sampai merugikan pengendara lain. Betul. Soalnya gue lihat maaf ya, ini buat teman-teman ini yang mungkin lihat video ini nanti, mereka tuh uniknya itu bener-bener di luar nalar, out of the box. Out of the box. Contohnya ya, gue pernah lihat satu video di YouTube kan, seorang YouTuber tuh dia lagi lewat, pas dia papasan nih sama satu rombongan Vespa yang unik tadi ya.
yang nempel ini udah wah gondrong banget tuh Vespa kan. Yang naik bukan cuma 1-2 orang, Betul. 5 orang, Iya. 1 orang perempuan kebetulan. Bener. Ya, jadi Iya. berhentilah nih si YouTuber ini YouTuber, gitu ya. Iseng dia nanya dari mana mau kemana. Itu mereka tuh literally Nggak ada persiapan men. Iya. Oke. Gak ada persiapan. Mhm. Jadi ya jalan aja udah. Jalan dan uang juga nggak megang Nggak gitu. megang. Jadi benar-benar mengharapkan iya dari ada orang santunan lain. gitu loh. Iya. Oh iya? Entah Ada dia bantuan. ngamen atau apa Betul, gitu. betul. Jadi apa? Nah kalau iya. dari lo sendiri sebagai seorang penggiat Vespa nih ya, ada community yang pernah lo pimpin juga bro. Itu ngeliat mereka tuh gimana? Sudut Iya. pandang apa sih yang lo dapat gitu? Maksudnya bukan dari masalah mereka Bagus pasti jeleknya atau enggak gitu ya? Mereka pasti nggak bisa ngebut. Nah. tapi gue pernah ngobrol sama temen om untuk Vespa kayak gitu, mereka bahkan nambah mesin om. Nambah mesin. Nambah mesin. Jadi mesinnya nggak cuma satu. Oh. Jadi bisa. Iya, karena untuk dinaikin orang banyak juga. Betul. Ada yang di bore up juga gitu. Iya. Nah kalian community ngeliat mereka tuh gimana sih? Keunikan mereka tuh dari sudut pandang kalian yang memang ada community resminya gitu ya? Iya. Nah, kalau itu sih, kalau kita ngelihat dari itu kan kehidupan mereka ya, mereka Ekspresi. ekspresi ya Bentuk betul, ekspresi mereka ya. nyamannya mereka seperti Iya. itu di jalan seperti itu. Nah itu kita juga nggak bisa. Yang penting sih ya itu nggak di jalannya itu seperti apa gitu. Jangan sampai ganggu, membahayakan ya. Iya. orang lain gitu. Tetap saling respect lah intinya. Iya ya. betul. Ya kalau pas lagi malam hari itu Iya. kalau bisa Ada penerangan. Iya ada penerangan. Biar jangan bisa sampai, diperhatikan orang lain juga iya, ya. betul. Karena kadang-kadang emang dimensinya agak absurd juga om. Ada yang panjang, ada yang lebar gitu. Selebar mobil pak. Iya, bener. Gue suka sih sebenarnya, gue suka ngelihat sisi liar ini. Kalau gue nyebutnya sisi liar karena emang bener-bener di luar pakem, di luar mainstream. Terserah mereka mau nampilin apa nih di kendaraan mereka itu yang bener-bener sangat absurd gitu. Gue ngelihatnya bukan jelek, ini unik dan ekstrim gitu. Iya. Keren sih. Yang waktu itu gue lihat itu si YouTuber ini dari Jawa Tengah, Oke. di daerah Tegal. Hmm. Dia nemu konten lah ya ceritanya nih. Langsung wawancara. Dari mana coba lu tebak? Dari mana tuh? Lampung. Dari Lampung, dari pulau ya. Iya. Gokil Dari juga ya. Lampung. Mau kemana? Mau ke Bali ya kan? Udah berapa lama? Gue lupa lah. Udah belasan hari di jalan. Iya. Jadi mereka kalau berhenti ya nemu tempat buat bermalam, gitu, cari tempat yang safe mungkin ya, yang aman, mungkin ada bangunan yang kosong atau ada lahan yang Pelataran parkir apa ruko kayak apa gitu. Iya. Terus tanyain masalah kesiapan gitu kan, logistiknya gimana. Mereka bener-bener nggak punya Go show aja udah ya. Kalau rusak ya rusak iya dibenerin gitu. Iya. Kebetulan waktu itu ada satu orang timnya mereka yang memang jago mekanik. Iya. Ini ada mas ini yang memang jago, dia tukang benerin Vespa gitu ya. Jadi penyakitnya udah tahu, kalau ini pasti dia langsung benerin. Cuman yang bikin gua salut itu adalah go show-nya itu men. Iya. Street life man. Iya. Street life itu. Iya. Ya memang mungkin itu butuh mental juga ya. Pasti. Kayak barangan lah, Pasti. gitu loh. Pasti. Jalan dari Lampung mau ke Bali, Iya. naik Vespa yang unik kayak gitu ya, dinaikin 4-5 orang. Iya. Bisa lebih loh. Bisa lebih. Ngerinya kalau jalan malam aja sih kalau itu kalau kelihatan ya. ya. Iya betul. Karena dimensinya kan nggak normal. Iya Betul, betul. apalagi udah lewat Pantura ya, lewatnya kan gaban-gaban gitu. Iya, bener transformer isinya. Transport semua lewat itu kan. Injek mah salah saya juga. Nggak kelihatan loh. Injek apa mas? Nggak tahu. Kayaknya jegloman. Besok kamu culik koran. Tapi ya semoga mereka tetap safe lah di jalan. Iya. Tapi kalau di Jambore, di acara silaturahmi nasional, di Jambore nasional, pokoknya yang ngumpulnya anak Vespa se-Indonesia atau bahkan terakhir yang sedunia itu, mereka ada nggak? Maksudnya hadir gitu, menunjukkan, Merepresentasikan ya. Di 2 tahun 3 tahun ini 2 tahun 3 belakangan ini sih
Kalau yang untuk Vespa yang tadi disebutkan itu emang kalau untuk acara emang belum bisa masuk sih. Oh, belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Jadi Ada penyebabnya kenapa? Penyebabnya saya juga kurang tahu ya. Gitu. Cuma kalau di undangannya di undangannya juga udah pamfletnya juga udah tertera sih. Oke. Seperti Karena itu. mungkin ya ini correct me if I'm wrong, mungkin karena secara street legal mereka nggak bisa memenuhi kriterianya, Om. Iya. Karena yang hadir di acara itu kan harus memenuhi Iya. ada term dan kondisi lah ya. Gua- Vespa yang benar ini, Betul. safety-nya ada, Iya. legal dan sebagainya. Karena membawa nama brand ya. Iya. Betul kan. Gua nggak tahu sih apakah sampai ke pihak di Itali sana untuk urusan rule seperti ini untuk sebuah negara mengadakan jambore yang sifatnya nasional, regional gitu. Pasti ada rules-nya sih. Karena itu tadi street legal gitu. Karena bawa nama brand Iya, buat Vespa nama sendiri Vespa. gitu. Betul. Even dia tuh Vespa juga gitu Even kan. dia Vespa. Vespa juga. Iya. Mesinnya ya. Mesinnya Iya. Vespa. Katanya udah nggak tahu. Udah tahu. Udah modif. Iya. Karena kayak misalkan kita ambil contoh kayak Ferrari gitu. Lu beli Ferrari lu setajir apapun lu nggak bisa sebebas itu untuk modif juga. Iya. Bahkan cuma ganti warna aja lu Iya. bisa diskrutin sama mereka apakah dapat approval atau enggak gitu. Iya, betul. Sama gua gitu ya. Iya, nggak boleh kayak banyak loh beberapa public figure artis terkenal yang sampai di ban udah nggak boleh lagi beli Ferrari karena keluar dari rules yang dirilis sama mereka gitu. Betul. Gini ada hubungannya sama street legal sih. Iya. Jadi memang secara eksklusif mereka di ini ya tidak diizinkan lah ya. Belum diizinkan ya. Untuk terlibat ya di event-event kayak gitu. Event official mungkin ya. Iya, Atau betul. mereka ada nggak sih komunitas resminya gitu loh? Kalau komunitas resmi setahu saya sih nggak ada sih ya. Nggak ada, berarti itu mah pure iya. inisiatif dari Iya. masing-masing rombongan lah ya. Iya, betul. Mungkin paguyuban ya. Bisa jadi paguyuban juga. Iya kan, karena sifatnya kan emang itu bener-bener genre sendiri sih. Genre sendiri itu. Betul. Gue pernah tuh di suatu kota di Sulawesi Tengah, Palu. Jadi waktu itu gue habis dari arah Tentena, belum masuk Tentena lah, mau balik ke kota Palu itu ngelewatin nama daerahnya Kebun Kopi. Kebun kopi. Nama daerahnya Kebun Kopi itu lintas gitu lah, bergunung-gunung gitu kan. Wah gini-gini gitu. Terus kebetulan gue dari arah mau balik ke arah Palu itu, gue kan sama temen gue berdua nyetir gitu kan. Kita ngelewatin mereka, tapi masih pas di jalan datarnya. Oke. Ya kan? Itu mereka bisa nggak ngelewatin kebun kopi gue bilang. Itu yang pakai Tanjakan bro. itu yang pakai itu yang tadi aksesorisnya yang banyak bener, itu. bukan Vespa yang memang pure motor Vespa, jalur mau baru. Yang itu tadi yang unik tadi gitu yang udah jadi segi 4. Jadi segitu. Biasanya kalau Ada atapnya nggak Om? Biasanya ada atapnya juga. Iya gitu. Gue langsung ketawa sama temen gue. Anjir, mereka bisa nggak sih ngelewatin tanjakan ini? paling kalau sebenarnya bisa aja sih. Jadi yang rame-rame tadi itu turun dulu ya kan, bantuin dorong. Iya. Cuma kalau setiap tanjakan F1 kayak gitu lumayan capek juga kan. Juga. Tapi mungkin itu justru salah satu tujuan mereka Om. Maksudnya Iya. sejauh apa sih motor gua mampu ngadepin medan kayak gini? Betul, bisa jadi. Iya kan. Nah, kita nggak tahu tujuan mereka apa gitu. Ya mungkin, ya pasti mereka juga tahu lah ya. Iyalah. Kita bakal ngelewatin jalanan yang bergaya berwarna yang nanjak-nanjak gitu kan. Cuman kan gue mikir mobil aja, udah Ngoyo. Kos-kosan. itu gimana? Turun semua dari penumpangnya. Cuma ridernya doang. Ya mungkin kalau melihat dari perspektif gua gitu orang awam, mungkin dilihat dari cara mereka modif kendaraannya, dari penampilannya mereka sendiri, mereka emang nggak expect perjalanan yang nyaman Om. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Mereka emang udah ready for any condition gitu. Betul, kayak nampang gitu ya. Iya mungkin karena emang street life banget gitu. Iya. Ada yang mapan, mereka di luar itu. Di luar kemapanan, Iya, betul. Di luar mainstream ya. Betul, emang rebel sih, semangatnya rebel kalau gue lihat Om. Pak. Iya. Pak. Iya. Dan gue sangat respect itu. Yang gue satu ada, ya dari beberapa tim gitu ya, beberapa tim lah ya. Beda-beda tim gitu, pernah gue lihat beberapa kali lihat videonya tuh.
beberapa kali gue lihat ada perempuannya, ada ceweknya, Ada. maksudnya, wah gila Iya. ya gitu maksudnya mentalnya gila. Iya. Itu kan nggak sembarangan kita ya, bukan gender ya, Bukan. tapi kan kecenderungannya gitu mah laki-laki gitu ya, karena siap untuk ya maaf ya kalau laki-laki kan mau kencing bisa di mana aja, ya kan? Kenyamanan laki-laki ketika nggak mandi seminggu ya, Iya, laki-laki is fine Fine aja. Tapi aja kalau, gitu. Maaf kalau kaum perempuan kan gimana gitu ya gitu kan. Wow, asli nih, tapi gue nggak sampai nanya atau gimana, udah amat lah ya. Iya, hak-hak mereka juga Om. Iya, masalah tadi, masalah cewek. Di komunitas Vespa, yang lu tahu Van, banyak gak sih riders cewek yang memang menggemari Vespa Dan aktif ya. dan aktif? Iya. Kalau pas lagi di saya kuliah itu, Di komunitas lu berarti ya? Iya. Di KSBL ya? Iya. Oke. Itu kalau pengguna dari yang wanita tadi nggak banyak. Ada tapinya? Iya ada. Cuma kalau yang sering ngumpul itu banyak yang dari teman-teman cewek tadi. Oke. Jadi dia juga ini kalau pas kita lagi atraksi tuh kita kan kita juga di komunitas kita juga ada atraksi. Jadi atraksi ini iya, baru jadi nih. ada jadi ada satu Vespa bisa 10 orang, Oh, iya, dua iya. Vespa bisa 20 orang. Iya, iya, Nah, iya. itu Yang paralel gitu ya. Iya, nah itu yang cewek-ceweknya ini Jadi itu- kembang-kembangannya nih. Iya, itu di depan. Iya, dia jadi di depan. Pemanis. Iya, pemanis. Biar seru. Iya. Tapi kalau ridersnya sendiri ada? Ada. Yang memang dia pakai Vespa, ya, Pakai Vespa jadul, Vespa, bla 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 gitu ada, ya? ada, ya? ada. Iya, itu. Karena Vespa itu kan beda sama motor pada umumnya ya. Iya. Yang benda sendiri di kaki. Di kaki, kalau ini di tangan. Di tangan, men. Iya. Dan nggak normal loh di atas, ke atas bukan? Iya, itu kalau Kopling dan langsung iya. Iya. ke atas. Nah biasanya kalau masalah kopling, kalau pakai Vespa kalau udah bisa kopling ya itu yang namanya kok ke motor yang lainnya juga sama kalau udah bisa kopling. Mau ke ya kalau mau pakai mobil yang ada koplingnya itu udah gampang. Bener, gitu. udah punya feelingnya Udah ya? feelingnya udah dapet gitu. Bener sih. Iya, jadi lumayan enak lah karena waktu itu juga pas lagi udah biasa pakai gigi tangan nah pindah ke Matic tuh rasanya udah Ada kegiatan yang hilang. iya ada sama aja kayak pakai mobil ya kan? Dari manual ke matic gitu Matic ya. Ada yang hilang, ada ritual yang hilang ya. Iya betul. Biasanya mau jalan begini kan. Iya. Bener. Kita kan tiba-tiba di kaki. Iya, bener. Kayak nyariin gitu. Iya. Jangan. Bawa, men. Bener. Itu sih enak sih Tapi perempuan ada ya. ya ada. Tapi kalau yang lo tahu sendiri dari public figure ada nggak yang lo pernah tahu yang memang perempuan ya dari kalangan perempuan yang memang dia penggila atau penggiat Vespa gitu, Kalau antusias di Vespa. antusias selebgram Selebgram sih yang gue Iya. pernah lihat cewek. Ada sih satu yang terkenal, gue lupa namanya siapa. Dia sering banget ikut riding naik Iya, Vespa. itu ada. Cukup famous juga dia. Iya. Pakai Vespa tua juga ya. Pakai Vespa tua. Dan keren sih, gayanya keren sih. Karena gue nggak tahu ya, naik Vespa itu udah otomatis keren sih menurut gue. Otomatis keren gitu. Penampakannya udah langsung beda Iya. ya sama pemotor-pemotor yang lain. Iya, ya. bener. Nggak tahu kenapa itu magicnya Vespa sih menurut gue. Lu naik Vespa itu udah otomatis keren. Gue nggak ngerti kenapa. Ngerti kenapa gue. Jadul kan. Iya. Iya. Ada nilai romantis tersendiri gitu menurut gue. Kalau romantis itu jadi ini kalau saya lebih kalau ngomongin romantis saya lebih suka ini ya Vespa yang jadul ya. Iya. Kalau ngelihat di jalan Iya, gitu ngelihat, bener. wah ini keren banget nih. Keren banget, Nah, ha. itu. Emang kayak ada esensi tersendiri gitu loh. Iya. Ada satu orang di kantor punya Vespa. Nah waktu itu dia sempet ngeposting video di IG lah. Saya gitu kan sama dia datang masuk ke rumah, kemudian dibersihin ya, dibersihin.
gitu kan. Terus diplastikin, udah gitu apa? Terakhir dikasih lagi apa Cover. bungkus cover yang memang Vespa ya, bendera Itali. Gue bilang memang kalau orang udah ini ya, khususnya untuk Vespa ya, bener-bener ya udah it's in the blood lah ya. Iya, it's in the blood. Ini harta karun. Bener. Gila gue bilang. Cowok cewek? Cowok. Berarti itu istri keduanya. Karena biasanya nyayang istri aja nggak sampai segitunya biasanya kalau cowok udah punya hobi motor nih, otomotif tuh kendaraan tuh udah kayak istri kedua gitu. Gue kira itu cuma mau diparkir di garasinya dia, dibersihin lagi, udah kan udah malam nih, jam 9 lewat kan, udah tinggal tidur, enggak kan, dibersihin dulu, dibungkus plastik, cover motor, dan terakhir dikasih lagi cover yang Vespa Itali gitu, ada bendera Itali, lupa logo bendera Itali. Gila, bener. Sampai segitunya, kadang-kadang istrinya sampai jealous om. Iya. Yang lebih diperhatiin tuh Vespanya gitu. ya. Iya, gua aja jarang dimandiin gitu. Iya. Apa Lu itu sendiri juga gitu om? Kalau saya sih nggak sampai segitunya sih ya. Cuma perawatan sih emang enak, bersih itu dilihat tuh enak gitu. Jadi kita nggak hanya cuma bersihin, disampoin, itu, cuma kita poles juga setelah itu. Gitu. Anytime lu make udah ready nih, udah kondisi selalu prima gitu ya. Iya betul. Paling enggak gimana caranya Vespa yang kita punya itu pas mau dipakai itu udah kinclong lah ya. Iya betul. Nggak buluk ya. Iya betul. Betul. Tapi gue pernah lihat juga sih di jalan ya, maksud gue ini Vespa-nya udah tua. Terus kayaknya sih masih orangnya kayak kurang perhatian gitu loh, maksud gue. Apa memang sengaja nampilin apa adanya, ataukah memang harus ini gue kata dari kalangan penggila Vespa sendiri ya, maksudnya entusias Vespa itu ada terbagi nggak sih yang memang kalau gue punya Vespa gue harus modif atau dibalik lagi ke originalnya, semuanya sobat dan harus rapi bersih. Ada mungkin segmen keduanya atau golongan keduanya yang apa adanya udah, motor gue motor tua ya, karatnya kelihatan, justru ini yang menunjukkan apa ya, klasiknya lah atau apa kayak gitu nggak kalau di? Iya, kalau di Vespa juga ada tuh yang emang dia sukanya yang natural, original yang dia tampilin gitu. Nah itu emang kelihatan wahnya gitu kalau terawat. Iya betul, terawat, partnya original. Nah itu keren banget lah kalau di itu. Mungkin kalau gue sih ngelihatnya kayak gini om, ada pengguna Vespa yang karena dia emang penghobi Vespa, jadi dia punya kendaraan operasional yang lain gitu, dia pakai Vespa cuma untuk hari tertentu atau emang dia seneng ngerawat Vespa. Tapi ada juga yang dia emang cuma punyanya Vespa. Jadi ya ini kendaraan operasional gua, bukan karena gua hobi Vespa, karena gua mampunya beli Vespa aja gitu. Jadi ya pemakaiannya, perawatannya ya seadanya, secukupnya, secukupnya, asal motornya jalan gitu. Even nggak original pun ya whatever, gua punyanya cuma ini gitu. Karena kalau gua lihat sayang gitu loh. Ini kan apa ya? Kalau boleh dibilang mungkin Vespa sekarang udah jadi punya unsur investasi juga lah ya. Lu punya barang yang rare atau yang umurnya tua kan. Wah, kalau umurnya tua, itu udah harta karun deh. Berarti kan ada sisi investasi lah. Iya, betul. Jadi ibarat kata lu mau nyairin, cepet gak sih kalau sekarang kalau misalnya lu punya harta karun di Vespa di tahun 60 misalnya, kondisi terawat bagus, surat-surat hidup, lu kalau lempar di market atau lempar di komunitas, durasinya panjang nggak sampai ke orang? Kalau harganya sesuai pasaran ya, make sense itu cepet. Gitu. Nah, artinya kan demand-nya ada juga dong. Ada yang nungguin gitu. Kapan lu rilis? Kalau harga kan itu kan masalah negosiasi ya. Betul. Artinya gini, begitu lu lempar ke market, gue punya motor nih, Vespa gitu ya, tahun sekian, lu lepas lah, mungkin woro-woro di community atau mungkin di marketplace gitu ya. Berarti cepet ada yang jemput ya? Iya. Begitu dia harga langsung ambil lah ya? Langsung ambil. Itu sama aja kayak pas lagi saya jual Spring saya itu juga cepet banget gitu.
responnya. Responnya cepet banget. Mungkin karena ya itu tadi rarity, Iya. masuk ke collectible items ya, Iya. bukan barang yang kayak motor-motor yang saat ini lah ya. Mau jual motor kadang-kadang ya kalau hoki ya lakunya cepet, kalau enggak ya Ya anyep telepon juga. doang. Bener, gue ada temen om dia namanya Adit, anak Vespa juga. Dia punya salah satu tempat ngopi lah di daerah Bintaro sini namanya Doi Kopi. Dia penggiat Vespa juga. Jadi pernah waktu itu dia cerita dia beli bahan om. Gue lupa variannya apa. Apakah sprint atau apa gitu lupa. Vespa jadul. Dirontokin semua catnya, dia cat ulang pakai Spice Hacker nggak murah kan catnya ya. Dan mobil itu mah. cat mobil dan kualitasnya catnya juga wah gila sih. Kayak ijo-ijo Jaguar gitulah. Oh iya. Keren banget, pokoknya keren banget itu. Dan itu mau ditawar orang harga berapapun nggak dilepas om, karena ada nilai itu tadi history dan romantisme sentimen pribadi gitu. Jadi udah nggak ngelihat value lagi nih gitu. Iya. Gue nyari duit bisa dari tempat lain lah. Betul. Ada yang kayak gitu, dia udah partnya dibikin original, cuma ganti cat aja, dimahalin, catnya dibagusin. Ya. Tapi ada yang nawar. Selalu pasti ada om kayak gitu. Kalau lagi Lu lagi jalan aja di lampu merah bisa ditawar orang. Nggak perlu open BO ya? Enggak perlu. Karena entusias pasti tahu barang bagus om. Saya juga yang terakhir itu yang pakai sprint bagul juga di lampu merah itu sama itu ditawar. Tak pikir saya yang ditawar. Masih berapaan? Yang nawar tante. Nanti istrinya nonton. Mau di sensor apa enggak? Tidur luar lagi nih. Punya tenda kok. Oh, siap. Iya. Gitu. Kedepannya gimana om dunia Vespa ini? Menurut lu apakah akan terus eksis atau makin berkembang atau gimana gitu? Kalau dilihat eksis pasti eksis. Pasti, ya. Komunitasnya juga solid banget. Solid banget betul. Sering juga diadain event-event gitu. Jadi nggak hilang lah. Iya. Nggak stagnan ya. Iya betul. Terus berkembang dan dinamis banget ya. Betul. Jadi sekarang juga di beberapa di kampus juga juga mendirikan punya komunitas. Banyak komunitas juga. Komunitas juga masing-masing Vespa. kampus ya. Iya. Punya community. Iya. Iya. Dan Vespa juga nggak tinggal diem aja kan ngikutin perkembangan zaman kan. Iya. Terakhir dong ngeluarin EV juga kan. Iya. Ngeluarin yang elektrik juga kan Vespa. Iya. Kalau yang elektrik itu juga ngeluarin itu kemarin di mana? Di pameran ya. Iya di pameran. Di pameran itu juga ada. Iya. Di Gias ada dia. Di Gias ada kalau nggak salah Vespa. Nah itu ya selalu eksis, yaitu di setiap tahunnya juga kayak event-event yang lumayan besar itu kayak Mood May Day. Mood May Day. Iya, Moods May Day. Moods May Day. Iya, itu Apa tuh? May Day yang Oke. itu juga May Day itu yang hari buruh. Nah, itu juga Vespa juga punya acara tersendiri. Acara annual itu tiap ya? tahun. Annual ya? Tiap tahun Tiap itu. tahun ya? Iya. Itu ngadain Enggak, ngadain itu Komunitas. Iya, komunitas. Itu di berbagai daerah. Di berbagai daerah. Iya, cuma oke. mungkin harinya beda-beda di Jakarta, oke. di Bandung. Untuk menyambut bulan Mei itu ya. Iya, betul. Banyak acara-acara lainnya setiap tahun itu pasti ada. Itu. Ya memang sih kalau gua lihat sih untuk penggemar Vespa ya, komunitasnya, organisasinya atau bahkan kolektor Vespa ya, memang ya ke depan ini gua rasa sih ya menurut feeling gua nih orang awam di bidang otomotif ini akan bahkan 10 tahun ke depan pun apalagi yang jadul-jadul pemilik Vespa yang jadul-jadul 50 60 bahkan Makin gelap harganya om. semakin harganya semakin ugal-ugalan. Iya, ugal-ugalan. Pasti. Collectible item. Pasti. Ya, udah ya itulah bersyukurlah buat teman-teman semua yang saat Masih ini punya ada. Vespa jadul gitu ya. Entah itu teman-teman beli sendiri, ngebangun sendiri dari bangke dihidupin Iya. lagi Atau warisan dari orang legacy tua. dari orang tua.
disimpan, jangan kayak teman saya yang tadi cerita 2 kali gondok. Nyesel di belakang ya. So itu pasti belakangan, kalau duluan itu Pak daftar ulang Pak. Oke, kita udah ke closing kali ya. Iya, disclaimer dulu gitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf karena juga. Kita nggak tahu terlalu banyak juga soal Vespa ini. Ada banyak informasi yang kita nggak tahu. Jadi mungkin gue ada salah kata, mungkin Om Gunnar ada salah kata, atau Evan juga mungkin ada yang terlupakan atau terlewatkan gitu. Mohon maaf banget gitu. Kita open discuss lah ya. Iya, sangat terbuka untuk komen dan opininya. Silakan diramaikan kolom komennya. Jangan lupa ya, buat yang nonton video ini, subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng ya, buat notifikasi supaya kedepannya teman-teman semua bisa dapat update untuk video berikutnya. Jangan lupa di-share juga. Oke, di-share, betul. Kita berharap teman-teman bisa membantu kita, ini masih awal nih ya. Iya. Oke, saya kira udah ya, udah cukup sekian, cukup banyak yang kita bahas. Terima kasih banyak Om Evan. Sama-sama. Thank you bro. Thank you. Terima kasih untuk sharing dan insight-nya. Sukses ya, KSBL juga sukses terus ke depannya ya, teman semakin berkembang, tambah banyak anggotanya, tambah banyak kegiatannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita dari channel Ngomongin Ini Itu. Bye.